prinsip adalah orang tua sedang ngelingke anaknya. Setelah dewasa nanti nak elingono sira bahwa kamu lahir ke dunia ini bukan dari pohon pisang, bukan dari pohon kelapa. Ada manusia yang sangat berjasa dalam hidupmu, menciptakan kamu menjadi seperti ini, jadi jembatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jembatan keridhaan Allah, yaitu romolan ibu. Mana buktinya? Ibumu yang melahirkan mungkin sudah tidak kelihatan, tapi romamu yang merawatmu juga masih ada bukti mah. Dulu iki alatmu siji, dulu ada paruhnya, sekarang wis potong wis tugel, itu orang tuamu yang ngurusnya. Kowe ora nugel dhewe. Ngajari supaya anak soleh. Sebab apa hamba Allah yang dimuliakan? Hari ini bangsa Indonesia yang dikenal sangat berakhlak kepada kedua orang tua berpindah penghormatannya. Kalau menghormati itu orang lain, bukan orang tuanya sendiri. Masya Allah, kalau ndonga tidak ngirim ke orang tuanya sendiri, yang dikirim Syekh Bahuddin Naqsyabandi, Abu Hasan As-Sadili, kemudian Syekh Tijani, Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh kita kirim kepada wali-wali itu, tapi tidak ada yang lebih utama ngirim doa melebihi kirim doa kepada ibu dan bapak sendiri. Gimana? Tapi tidak ada rasa bangga kalau kita berdoa. Kita kadang-kadang kalau mau berdoa bertawasul di absen semua wali-wali, di absen semua masyayikhnya, tapi orang tua sendiri kadang-kadang tidak di absen dalam doanya. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Sing bener ngirim orang tua sendiri. Demo? Tidak ada rasa bangga. Kalau kita bangga banget kirim hadiah Fatihah terhadap wali itu, bangga banget. Tapi tidak ada rasa bangga kirim doa pada orang tuanya. Siapa yang ngajarin agama? Mana yang ngajarin? Kita sunnah disunahkan mendoakan para ulama, sunnah mendoakan para wali. Tapi yang lebih utama ada doa untuk ibu dan bapak. Rabbirhamhuma kama rabbayani. Quran tidak ada rincian. Absen wali anu, syekh anu, bahkan tidak ada. Yang ada Pakur Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Perilaku kita kepada orang tua kita terasa sangat rendah sekali. Kita pun ziarah kubur kemana-mana. Saya tukang ziarah setengah tahun sekali, saya keliling Wali Songo, ziarah kubur Wali Songo ke Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Kalimalang, Sunan Kalimati, Sunan Kaliciliwung. Kabeh wali-wali dikunjungi, tapi tidak pernah ada rasa bangga ziarah kubur orang tua sendiri. Gimana? Kuburan orang tua dekat tidak pernah diziarahi, tanpa ongkos, tanpa biaya. Tapi kuburan wali-wali menghabiskan biaya banyak, paling oleh-olehnya tungkat ular. Ada semangat luar biasa. Sekarang ibu bapak yang mendoakan wali-wali dan nomor belakangkan orang tuanya, kelak anakmu tidak akan mendoakan kalian kecuali bagian paling belakang. Panjenengan jangan terlalu bersemangat kunjungan ke kuburan para wali dan tidak semangat kunjungan orang tuanya. Begitu panjenengan sudah ada di kubur, anakmu tidak akan menziarahi kuburmu. Sallallahu Muhammad. Dalam Muhammad. Hamba Allah yang mulia. Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaannya tidak sama dengan pertanyaan ibu-ibu ke rumah kiai. Saya ini hampir tiap hari, sehari 2-3 orang, ada orang datang ke rumah dan umumnya bertanya, menyampaikan permasalahan. Apa yang ditanyakan tergantung kepentingan. Kalau yang nanya itu randa yang belum ada yang lamar, dia datang sama kiai, Romo Yai, dungo apa yang paling ampuh kalau saya amalkan, saya diuber-uber anak muda. Londong. Kalau yang nanya itu calon lurah, Pak Yai, mohon tambahin pangestu dan izinkan saya minta wiridan khusus supaya saya terpilih menjadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur.
itu yang datang. Tapi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bukan itu yang ditanyakan. Ayul amali ahabbu ilallah, amal perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Perkara aku jadi orang kaya, alhamdulillah, tapi percuma saja saya jadi orang kaya tapi Allah tidak suka dengan saya. Perkara aku dilamar berondong, syukur alhamdulillah walaupun tidak memenuhi potongan wajah saya yang cuma 2,5. Tapi percuma saja saya kawin dengan seorang pemuda kalau Allah tidak ridho dengan saya. Walaupun saya tidak jadi orang kaya, walaupun saya tidak kawin dengan berondong, walaupun kita tadi menjadi seorang pejabat, kalau Allah sudah ridho, itu yang saya cari. Napa jawaban Kanjeng Nabi? As-sholatu ala waqtiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, kata Pak Lurah, kalau orang-orang Purwahamba itu rata-rata sholat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, subuh tepat jam 6:30, ngasar tepat jam 6:30. Nanti kalau sudah waktunya juga sholat. Yang kedua, apa Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti pada kedua orang. Baru yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan. Lihat, antara sholat tepat pada waktunya, jihad di jalan Allah, ada peringkat kedua yang dapat menimbulkan cinta Allah kepada kita, yang memudahkan kita masuk surga, yaitu berbakti kepada kedua orang. Hebat. Seakan Rasul mengatakan, senadyan kamu rajin sholat, senadyan kamu mati di jalan Allah, ning kamu dosa kepada kedua orang tuamu, kamu tidak masuk surga. Ganjel. Lawang mati syahid saja tidak masuk surga, apalagi sing mati sakit. Apa yang mengganjal seseorang dari orang tuanya ini? Lihat dalam Quran, wa bainahuma hijabun wa lil a'rabi rijalun yarifuna kullam bisimahum fanadahu ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ini suara saya masih serak kepada air jeruk soalnya. Ada satu tempat di antara surga dan neraka yang namanya Al-A'raf. Apa Bu? Apa Bu? Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf adalah tempat antara surga dan neraka untuk orang yang tidak masuk neraka tapi juga tidak bersegera masuk surga. Kenapa waiting list? Kenapa? Karena waktu hidupnya pernah menyakiti hati orang tuanya. Siapa mereka? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid terganjal masuk surga karena pernah menyakiti orang tua. Apa yang dilakukan pada orang tua? Membunuhnya? Bukan. Memukulnya? Bukan. Meluhadinya? Bukan. Apa yang dilakukan? Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin lahuma wa qul lahuma qawlan kariman. Jika salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia lanjut, yen kowe duwe wong tuwa, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan pada orang tuamu jangan bentak mereka, tapi bicaralah kepada orang tuamu dengan seindah-indah ucapan. Yen kowe basa karo kiai, yen kowe basa karo habib, yen kowe basa karo pejabat, kepada orang tuamu kudu luwih basa.
yang kue sopan karo kiai, karo ulama, karo habaib, sopan karo pejabat, kepada orang tuamu kamu harus lebih sopan. Saya tanya ibu-ibu, panjenengan lebih hormat kiai apa bapaknya dewek? Lebih hormat Habib apa maring biungnya dewek? Panjenengan wani njentak Habib apa ora? Wani mendelik karo wong tua apa ora? Pilih kalimat terindah yang bisa kamu ucapkan, persembahkan itu kepada orang tuamu. Angel tenan tuturan. Ucapan cis bentakan menyakiti hari orang tuanya, larang hati wong tua, cukup menjadi pengganjal di pintu surga. Hamba yang dimuliakan. Tadi kan pesan Kanjeng Nabi, doa yang apa, amal yang paling dicintai Allah yang pertama adalah sholat tepat pada ini. Kita sebentar lagi sholat, ya. Sallallahu alaihi Muhammad.